Assalamualaikum sob, di sini saya akan kembali membahas tentang STB digital atau siaran TV digital. Ternyata masih banyak yang salah paham. Oke, kita mulai dari nomor satu dulu. Yang pertama ini banyak sobat yang pengguna TV LED, LCD yang seharusnya menggunakan set-top box digital dengan kabel HDMI. Ternyata banyak yang memilih kabel RCA. Katanya kabel RCA ini yang merah kuning putih tersebut lebih lancar siarannya. Jadi di sini akan saya luruskan. Kenapa sobat pakai HDMI justru macet-macet di saat ganti RCA justru lebih lancar? Itu dikarenakan sinyal dari antena sobat yang didapatkan itu sinyalnya minim sehingga untuk bandwidthnya itu nggak stabil yang masuk. Jadi solusinya sebenarnya bukan ganti ke kabel RCA karena kualitasnya itu jauh. Jadi kalau HDMI itu kan 1080 pixel, di saat sobat ganti RCA itu menjadi 480 pixel. 4 kali lipat lebih rendah kualitas siaran yang didapat. Jadi yang tadinya bening banget, super bening, sekarang jadi kayak siaran analog tapi yang bening itu ya, versi analog tapi versi yang bening. Jadi ya kalau misalkan analog sobat dulu jelek ya otomatis sudah terlihat bening. Tapi kalau sudah pernah melihat kualitas HD yang sesungguhnya itu otomatis ya bisa membedakan ya. Kalau misalkan siaran RCA itu jauh banget lebih rendah dibandingkan dengan siaran yang menggunakan kabel HDMI. Jadi solusinya adalah memaksimalkan arah antena sobat, baik itu ditinggikan, dipindahkan antenanya, diputar atau diganti kabelnya. Kadang beberapa kabel itu terlalu tipis ya, ada kabel antena yang tipis banget sehingga memang hasilnya macet-macet karena bandwidthnya kan besar. Sedangkan kabelnya ini kurang gitu ya, kurang, ibaratnya pipanya kecil, jadi bandwidthnya nggak ketampung semua, akhirnya macet-macet. Jadi kualitas kabelnya juga harus diperhatikan. Kalau bisa RG6 ke atas ya sob, jadi RG6 aja itu udah bagus banget sebenarnya. Jadi silahkan sobat cek nih, jangan cuma ganti RCA aja. Bagi sobat yang sudah merasa puas ya silahkan aja ganti RCA, tapi menurut saya kualitasnya jauh banget. Terutama bagi sobat yang sudah merasakan kualitas HD yang sesungguhnya, Full HD ya. Ada beberapa kasus karena HDMI kualitasnya kurang bagus sehingga kena interferensi elektromagnetik yang berakibat siarannya macet-macet. Jadi solusinya adalah ganti kabel HDMI-nya dengan HDMI yang ada silindernya atau ferrite bed namanya. Jadi nantinya akan menghalau interferensi dari elektromagnetik tersebut. Terus di nomor 2 ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Sebagian orang di grup di forum itu menyebutkan bahwa sinyal yang diterima dari STB itu jauh lebih bagus daripada sinyal yang diterima di TV yang sudah digital. Begitu juga yang membela TV digital lebih bagus sinyalnya daripada yang diterima oleh STB. Paham ya maksudnya ya? Jadi di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai tukang ya, tukang antena, tukang parabola, itu saya sudah membandingkan dari TV yang mahal banget sampai TV yang murah yang sudah built-in digital. Dan sebagian pelanggan saya yang memang TV-nya sudah digital tapi tetap maksa mau pakai STB. Akhirnya di sini saya bisa membandingkan bagaimana kualitas sinyal yang ditangkap dari TV yang sudah digital dengan STB. Jadi beberapa STB pun memiliki sensor sinyal yang berbeda ya sob. Oke, di sini berdasarkan pengalaman saya, setiap TV pun mempunyai tuner digital berbeda-beda. Jadi ada beberapa TV yang biasanya kelas standar ya. Kelas standar itu ya mungkin sekitar 2 jutaan, 3 jutaan ke bawah gitu. Itu biasanya memang ada beberapa merek yang kualitas penangkapan siaran digitalnya masih lebih bagus yang STB ya, yang STB digital dibandingkan yang kualitas di TV-nya. Itu pernah saya alami juga. Dan begitu juga sebaliknya, di saat saya masang STB di tempat orang yang rumahnya udah gede, otomatis TV-nya juga gede kan. Dan di sana orangnya nggak paham kalau TV-nya sudah digital. Makanya saat itu saya bandingkan, saya pasang STB dulu dapat semua channel dan saya pasang di TV-nya juga ternyata dapat semua channel. Cuman saat kita lihat ya kualitas penangkapan sinyalnya, itu ternyata yang TV jauh lebih sensitif. Jadi di sini bisa terlihat ya, ada harga, ada rupa. Jadi karena memang TV-nya sudah, kalau nggak salah malah sudah 3D, jadi TV kualitasnya udah 4K mungkin ya, jadi udah lebih bagus gitu tunernya. Otomatis ya bisa jadi tunernya lebih mahal, lebih sensitif. Jadi jawabannya adalah belum tentu ya. Jadi belum tentu TV yang sudah built-in digital sinyalnya lebih bagus dari STB. Begitu sebaliknya ya, STB digital ya belum tentu sinyalnya lebih bagus dari yang TV sudah built-in digital. Jadi memang di sini ada harga, ada rupa. Jadi nggak bisa dibandingkan karena sobat punyanya cuma satu TV dan satu STB dibandingkan gitu langsung dapat hasilnya. Jadi nggak bisa begitu. Memang setiap sensor TV beda-beda termasuk set-top box
digital juga beda-beda ya penangkapan sinyalnya. Oke, di nomor 3 ini beberapa wilayah seperti Aceh, Bali ya, tapi mudah-mudahan sih sekarang sudah ada sinyalnya ya. Jadi pertanyaannya adalah, jadi siaran lokal analog di tempat mereka itu sudah bening gitu ya, akhirnya memutuskan beli digital, tapi malah dapatnya lebih dikit gitu ya. Belum semua siaran dapat. Jadi jawabannya adalah walaupun siaran analog sobat bening, belum tentu ada siaran digital di sana. Itulah fungsinya kita cari informasi ke grup. Misalkan MNC Group itu belum ada di seluruh Indonesia. Jadi baru beberapa provinsi, kan sekarang masih bertahap ya untuk pemasangan pemancar. Saat video ini tayang aja baru ada di Jawa mana gitu, ternyata MNC baru tayang beberapa hari ini. Jadi memang di saat siaran analog sobat sudah bening itu hanya memberikan bahwa siaran digitalnya itu saat sudah ada ya, saat sudah bersiaran digital itu ya otomatis harusnya langsung dapat. Tapi kalau saat ini belum dapat ya kemungkinan memang siaran digitalnya belum bersiaran di sana. Terus bagi sobat yang analognya jelek, kalau memang dulunya sempat bagus gitu sekarang menurun tiba-tiba jadi berkurang, itu bisa jadi memang power analognya dikurangi. Mungkin saja provider tersebut atau stasiun TV tersebut itu sudah bersiaran digital sehingga sinyalnya kan dibagi dua nih. Kalau misalkan sudah banyak yang pakai digital, itu bisa jadi yang siaran analognya dikecilkan karena kan memang nanti ASO ya, analog switch off, jadi akan dimatikan. Jadi pelan-pelan mungkin powernya dikecilkan dan untuk membesarkan power yang digital. Terus di nomor 4 ini banyak yang menyalahkan STB digitalnya. Jadi kalau sobat melihat video satelit Parabola Depok di wilayah Jabodetabek itu memang siaran digitalnya sudah lengkap. Terus sobat beli STB tersebut ya, STB digital tersebut beli terus dipasang di rumahnya yang mungkin di luar Jabodetabek. Ternyata siarannya nggak dapat banyak, misalkan cuma 10, 20 dan menyalahkan STB digitalnya gitu ya. Jadi di sini yang perlu diluruskan. Di tempat sobat itu belum tentu siaran digitalnya lengkap. Jadi memang butuh informasi sudah berapa siaran digital di daerah sobat masing-masing. Karena setiap daerah itu masih berbeda ya. Karena memang belum ASO total ya. Jadi belum analog switch off. Masih proses migrasi yang sebenarnya sampai sekarang juga diundur-undur terus sudah 10 tahun ya. Jadi memang berbeda-beda. Terus kedua, kalau memang sobat tinggalnya di Jabodetabek, jadi ada juga nih yang di Depok bertanya, saya di Depok tapi kenapa nggak dapat MNC Group? Sebenarnya di sini sudah ada ya, di Depok itu sudah ada MNC RCTI Global. Tapi di tempat dia yang sama-sama di Depok itu nggak dapat siaran MNC. Sehingga menyalahkan STB digitalnya nih, rusak STB digitalnya nih, cacat atau apalah, kurang bagus gitu. Sebenarnya bukan salah STB-nya sih, mau ganti STB apapun. Misalkan sobat tersebut sudah punya TV digital, jadi MNC-nya nggak dapat, akhirnya beli STB digital, ternyata nggak dapat juga, ya sama aja sebenarnya. Jadi bukan karena STB digital tersebut yang bisa dapat siarannya, tapi antena sobat yang harus dimaksimalkan supaya dapat siaran MNC Group. Kalau memang sudah tahu di Depok ada MNC Group, itu jangan salahkan STB-nya, tapi perbaiki arah antenanya, ditinggikan atau diganti antena yang lebih mahal seperti HDU25. Kalau di tempat saya yang paling maksimal itu ya sinyal HDU25. Dibilang maksimal juga enggak sih, karena memang di sini siarannya apa ya, terhalang beberapa gedung tingkat 3 sehingga ya sinyal yang dapat hanya setengah. Tapi kalau kita pakai HDU25 itu dapat semua siaran. Selain HDU25 itu berat, jadi hanya setengah, ada beberapa channel yang nggak dapat. Itu semua sudah saya bahas ya di review antena di video satelit Parabola Depok. Kemudian di nomor 5, ini banyak juga loh yang ternyata memburu software STB digital mereka. Ada yang merek Metric, ada yang Tanaka, ada yang merek Evinix, merek Kaunsat, merek Cina, merek segala macam deh. Jadi mereka berburu software terupdate, berharap di saat update software tersebut channelnya akan bertambah. Jadi di sini saya akan luruskan. Kemarin juga ada yang beli STB digital di satelit Parabola Depok, katanya siarannya nggak lengkap dan minta software update. Jadi sebenarnya software update itu nggak ada hubungannya dengan siaran digital. Kalau software update itu untuk memperbaiki kestabilan STB-nya. Misalkan yang suka ngeheng, dikasih software update jadi stabil. Terus ada aplikasi yang sebelumnya nggak ada, misalkan YouTube. Jadi ada YouTube Kids setelah di-upgrade software-nya. Begitupun aplikasi-aplikasi lain ya. Jadi ada IPTV dan lain-lain gitu ya. Itu adalah fungsi dari software upgrade. Jadi bukan untuk menambah channel. Kalau channel itu ya tergantung wilayah masing-masing, tergantung antena masing-masing. Jadi kalau misalkan sobat upgrade software, itu tidak akan menambah channel digitalnya, karena memang channel digital yang nggak ada hubungannya dengan upgrade software sob. Tanpa di-upgrade pun sobat sudah bisa mendapatkan seluruh siaran digital. Jadi yang harus diperhatikan adalah di tempat sobat tersebut itu sudah ada siaran digitalnya apa belum. Di nomor 6,
Ini banyak banget orang yang mungkin awam ya, jadi menggunakan set-top box digital. Sengaja nih beli STB digital untuk nonton siaran luar negeri. Tapi ternyata zonk yang didapat hanyalah channel lokal. Jadi biasanya komplain nih, kok saya beli STB digital tidak ada siaran luar negerinya sih? Atau baru mau beli terus bertanya apakah ada siaran luar negerinya? Jadi jawabannya adalah tidak ada siaran luar negerinya. Karena memang STB digital fungsinya adalah menggantikan siaran analog yang sedang sobat tonton saat ini. Jadi kalau TV-nya masih nonton siaran analog yang banyak semut yang berbayang, itu adalah siaran analog. Fungsinya STB digital adalah merubah siaran yang jelek tersebut menjadi siaran yang berkualitas seperti sobat pakai parabola. Jadi kualitasnya benar-benar bening banget tanpa ada gangguan noise. Itu fungsi dari STB digital, menggantikan siaran lokal yang tadinya analog menjadi digital. Jadi bukan berarti beli STB digital terus bisa nonton siaran luar negeri. Kalaupun bisa, itu menggunakan IPTV premium. Jadi hanya beberapa STB yang bisa, dan itu membutuhkan dongle WiFi dan internet. Itu sama aja sobat dengan streaming di HP gitu. Bedanya di sini sobat ya harus cari IPTV premium yang mungkin menyiarkan siaran-siaran luar negeri. Dan itu yang pasti berlangganan ya sob. Jadi bukan gratis. Udah bayar internet, beli dongle WiFi, terus sewa IPTV atau beli berlangganan IPTV. Jadi ini sebenarnya ya fungsi tambahan dari STB digital. Bukan fungsi utama ya. Kalau fungsi utamanya ya itu tadi, untuk nonton siaran lokal secara bening dengan kualitas digital seperti parabola. Oke, di nomor 7 ini bisa dibilang belum merata ya, karena siaran digital ini masih dalam proses migrasi ASO, analog switch off, sehingga di beberapa wilayah itu terkadang di saat mau nonton MotoGP atau mau nonton bola Liga 1 BRI gitu ya, ternyata siarannya diacak. Jadi kalau untuk Jabodetabek ini alhamdulillah sih udah kebuka, tapi di beberapa wilayah yang mungkin baru launching, kenapa siarannya teracak? Itu dikarenakan memang program mereka belum siap karena butuh hardware. Jadi beberapa stasiun TV digital di luar kota ya, itu menangkap siarannya dari parabola, misalkan Telkom 4. Di saat Telkom 4 menyiarkan MotoGP itu otomatis diacak. Nah, fungsinya stasiun digital itu kan menangkap lagi dari parabola. Ini nggak semua ya, ini hanya contoh aja. Dari parabola tersebut diambil terus disiarkan lagi melalui siaran digital yang bisa sobat tangkap dengan antena UHF gitu ya, dengan SCP digital atau dengan TV yang sudah built-in digital. Tapi ternyata siarannya diacak karena memang stasiun TV yang relay digital tersebut belum punya alat untuk membuka acakannya. Jadi kalau Jakarta mungkin itu sudah bukan relay dari parabola lagi ya, tapi langsung dari sumbernya gitu ya. Jadi nggak perlu muter-muter ke atas dulu, tapi langsung dari jalur kabel atau optik gitu ya, itu langsung disiarin digital. Tapi kalau daerah yang jauh-jauh, mungkin kan lebih mudah relaynya dari parabola, sehingga memang butuh alat khusus. Jadi kalau misalkan saat ini masih diajak ya itu wajar. Tapi tenang aja, kalau misalkan nanti sudah resmi, alatnya sudah dibeli untuk membuka acakannya, itu otomatis sobat bisa nonton sport tanpa diacak lagi di digital. Oke, sebenarnya sudah habis ya. Biasanya saya membahas sampai 7, tapi kali ini ada pertanyaan bonus satu lagi ya. Jadi ternyata banyak banget yang salah paham tentang STB digital dan receiver digital. Salah satu contohnya adalah merek Tanaka. Tanaka ini di parabola mengeluarkan Tanaka Transvision Nusantara HD. Kemudian di digitalnya mengeluarkan Tanaka T2. Jadi sama-sama Tanaka tapi beda produknya. Yang satu parabola, yang satu adalah digital. Jadi mereka beli Tanaka untuk parabola, tapi yang dibeli adalah Tanaka T2, yaitu Tanaka digital. Jadi ini nggak akan berfungsi karena memang Tanaka digital itu menggunakan antena UHF. Terus kemudian ada yang terbalik juga, misalkan dia pakai antena biasa ya, terus belinya Tanaka yang Transvision Nusantara HD, dicolok ke antena, itu otomatis ya nggak dapat. Terus selain kesalahan tersebut, ternyata mereka juga salah paham di isi programnya. Mereka beli Tanaka T2, disangka itu adalah produknya Transvision Nusantara HD. Akhirnya dicolok ke TV digital, dicariin siaran baratnya gitu ya, siaran premium dari Transvision Nusantara HD. Nggak ketemu dan ngomel-ngomel. Jadi ya setelah dijelaskan,
ya itu beda produk. Jadi kalau Tanaka Nusantara itu pakai parabola, kalau misalkan Tanaka T2 itu pakai antena UHF. Jadi programnya pun berbeda. Kadang mereka beli Tanaka T2 terus minta diaktifasi oleh satelit Parabol Depok untuk aktivasi Nusantara. Jadi mereka menganggap Tanaka T2-nya adalah Transvision Nusantara. Ini banyak banget loh sampai saat ini. Bahkan yang Tanaka T2 pun pingin beli channel premium gitu ya. Walaupun kalau sekarang ya masuk menu tekan STB Info gitu ya, sistem informasi, di sana memang ada tulisan STB ID gitu ya. Pokoknya paling atas ada, mereka kasih nomor itu. Ya itu nggak pengaruh karena memang itu bukan Transvision Nusantara HD, beda ya, itu Tanaka Digital. Begitupun sebaliknya, yang pengguna Tanaka Transvision Nusantara HD mau nonton bola di Indosiar Liga 1 BRI, diacak terus ngomel-ngomel. Terus dia bilang katanya di YouTube yang Tanaka itu bisa nonton Liga 1 BRI. Ya memang bisa, Tanaka yang sobat tonton di YouTube adalah Tanaka T2, Tanaka untuk digital. Itu bisa nonton MotoGP, bisa nonton bola apapun, Liga Inggris di RCTI misalkan tuh bisa, Liga Champion di Indosiar atau SCTV itu bisa, terus nonton Liga 1 BRI di Indosiar juga bisa, karena itu Tanaka digital, dimana siaran digital itu siaran sportnya ya harusnya tidak diacak. Jadi banyak banget yang ketukar masalah ini ya, sebenarnya masalah sepele, cuman saya ngejelasin ke pelanggannya itu agak mumet karena dia sendiri itu nggak paham. Jadi di saat saya jelaskan ya dia juga tetap nggak paham karena mungkin butuh seseorang yang menjelaskan secara langsung. Ini loh perbedaan kedua barangnya, ini menggunakan parabola, ini menggunakan digital. Jadi memang beda program. Oke, sampai di sini semoga ini bisa menambah wawasan sobat. Kalau memang bisa menambah ilmu pengetahuan sobat, silahkan di like. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.